Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman Tuhan dan pelaku firman ibadah lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-16, kontemplasi bagian ke-42. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran itu dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu hidup kami makin hari, kualitas kerohanian kami makin baik. Kedewasaan rohani kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami rindu Tuhan, hari demi hari, kami lebih mengenal diri, lebih mengenal Tuhan, dan hidup senantiasa di dalam anugerah-Mu. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara hari ini oke-oke saja, fine-fine saja, hidupnya senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di ibadah Minggu Latsmi hari ini, tema kita adalah kedewasaan rohani bagian ke-16, kontemplasi bagian ke-42. Dan saudaraku, seperti biasanya, kedewasaan rohani part 16 ini adalah hasil daripada integrated dengan 8 khotbah yang sudah ada di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Beberapa tema yang berkait adalah: 1. Kedewasaan rohani bagian ke-15 tentang kepekaan rohani baru lewat. Kedua, knowing and living with Jesus. Ketiga, following Jesus. Keempat, disconnected from God. Kelima, keintiman dengan Tuhan. Keenam, saved by grace. Ketujuh, saudara-saudara sekalian, ketujuh adalah bicara mengenai hubungan aku, Tuhan, dan sesama. Kemudian kedelapan adalah bicara mengenai anugerah Tuhan itu memberkati aku. Bicara mengenai anugerah Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap orang percaya. Jadi ada 8 seri khotbah, hasil integratednya ada pada hari ini di kedewasaan rohani part 16. Oke saudaraku, sekarang perlahan-perlahan. Saudara-saudara sekalian, kedewasaan rohani part 16 ini kita mengambil tema anugerah Tuhan dan usaha manusia. Anugerah Tuhan dan usaha manusia. Saudara-saudara sekalian, seperti biasanya, setiap session tentang kedewasaan rohani itu kita harus referring ke dalam hal tentang platform yang kita bangun. Jemaat menyimak, perhatikan saudara-saudara sekalian. Perhatikan dengan teliti jemaat. Saudara-saudara sekalian, kedewasaan rohani part 1 sampai part 16 ini selalu berfokus kepada platform yang sudah kita bangun selama ini, yaitu center point-nya adalah Alkitab. Dari Alkitab itu kita bertumbuh, dari Alkitab itu kita mengenal Tuhan, dari Alkitab ini akan menuju kepada 4 arah dalam hidup kita. Arah yang ke atas 2 poin, yaitu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 2 poin di sini. Arah yang sebelah kiri 2 poin. Poin pertama, knowing God, tahu tentang Tuhan. Poin kedua, knowing self, tambah tahu Tuhan, tambah kenal diri. Tambah kenal diri, tambah tahu Tuhan. Bagian sebelah kiri 3 poin.
Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Kedua, faith in Christ, beriman dalam Yesus Kristus. Ketiga, intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Dan bagian yang ke bawah adalah heart and mind. The battle between heart and mind adalah hati dan pikiran kita. Jadi saudara-saudara sekalian, platform ini atas, kiri, kanan, bawah, dan atas dan bawah saudara sekalian, itu adalah platform yang kita bangun menuju kepada suatu kedewasaan rohani yang konsisten. Saudara menyimak. Dalam tema kedewasaan rohani, bagian-bagian yang lalu itu, saudaraku, lebih sering kita konsentrasi di heart and mind. Ingat, lebih sering kita konsentrasi di bagian bawah, heart and mind. Lebih sering kita konsentrasi di bagian knowing God and knowing self. Is it right? Nah, sekarang hari ini yang kedewasaan rohani bagian ke-16 itu, kita akan konsentrasi di bagian yang atas, yaitu bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita konsentrasi 2 poin yang di atas itu, dia akan mempengaruhi seluruh totalitas daripada platform ini. Oke, saudaraku, konsentrasi. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah anugerah Tuhan dan usaha manusia. Center pointnya, kita fokusnya adalah pertama yang kita fokuskan hari ini adalah di poin yang di atas. Bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Perikop yang kita baca, perikop yang pertama di kitab Efesus itu, tentang keselamatan itu. Firman Tuhan kitab Efesus pasal 2 ayat 1-10 mengatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara sekalian, di poin atas ini saudaraku, keselamatan itu datang dari Tuhan. Keselamatan itu bukan usaha manusia. Keselamatan itu ada Tuhan yang beri kepada manusia itu. Jadi Pak Pendeta, numpang tanya, bukankah ketika manusia bisa merespon tentang anugerah Tuhan itu kan juga usaha manusia itu? Saudara perlu menyimak. Manusia bisa berespon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan itu karena sudah terlebih dahulu anugerah itu tiba kepada orang itu. Kita ambil contoh konkret tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus, kalau anugerah itu belum tiba kepada dia, kerjaan dia apa saudaraku? Dulu sebelum Paulus, namanya Saulus. Dia kerjaan apa saudaraku? Kerjanya adalah menganiaya pengikut Kristus, membakar gereja Tuhan. Kerjanya Saulus itu seperti itu. Tapi ketika dalam perjalanan ke Damsik, dia dijatuhkan Tuhan dalam kondisi mata menjadi buta. Dia bertanya, siapakah engkau? Yesus menjawab dia, akulah Yesus yang engkau aniaya. Di situ Paulus bertobat. Karena kenapa? Anugerah itu sudah tiba lebih dahulu kepada dia, baru dia berespon, saudaraku. Oke? Jadi tentang keselamatan itu kita harus jelas, saudaraku. Bukan usaha kita, bukan kepintaran kita, bukan baik rupa kita, bukan jasa kita, tetapi semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Ini menjadi basic paling penting. Nomor 1 di atas itu, saudaraku, 1 poin, 2 poin ini. Karena dari situlah berkembang mempengaruhi seluruh totalitas platform kita itu dalam konsep tentang teologi anugerah itu. Saudara harus menyimak dengan baik. Saudara sekalian, dalam tema ini tentang kedewasaan rohani part 17 ini, tentunya saya tidak berbicara kepada orang yang asal Kristen, sekedar Kristen, enggak, saudaraku. Saya tidak berbicara dalam konteks jemaat yang, kamu Kristen ya? Ya begitulah Pak, enggak. Saudara-saudara yang sudah ikuti lama di lembaga Anthony Chang Ministry International ini, kedewasaan rohani part 1 sampai ke 16 ini adalah konteksnya kepada orang-orang yang ingin sekali belajar. Orang-orang ingin mendalami. Orang-orang ingin sekali lebih cinta Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih rohani, lebih dan lebih. Nah, itu tujuannya untuk orang-orang seperti itu. Oke, jemaat. Nah, sekarang menyimak. Saudara-saudara sekalian,
pemahaman teologi anugerah keselamatan itu dari poin atas ini akan mempengaruhi seluruhnya platform ini, khususnya you punya heart and mind. Uniknya, hebatnya Kristen itu terletak di situ. Sekarang saudara perhatikan dengan baik, saya akan continue menjelaskan. Saudara sekalian, ketika anugerah keselamatan sudah tiba kepada kita, kita bisa berespon, sadar akan Tuhan yang suci, sadar Tuhan yang hidup, sadar Tuhan yang besar, baru tahu diri kita. Sadar Tuhan yang suci itu baru tahu betapa berdosanya kita, betapa najisnya kita. Maka timbullah istilahnya, masih ingat saudaraku, spiritual grieving, berduka cita rohani. Betapa jeleknya. Ingat lagu Amazing Grace? Dulu aku buta tidak melihat, sekarang aku menjadi melihat, dan aku melihat. Dulu aku sampah, tidak menjadi siapa-siapa, tapi karena anugerahmu membuat aku hidup. Itu lagu Amazing Grace, saudaraku. Lagu Amazing Grace itu mendunia sampai sekarang. Oke jemaat, sekarang perhatikan. Ketika kita memahami ini dengan baik, saudaraku, satu-satunya anugerah yang Tuhan berikan tanpa ada hasil usaha manusia itu, tanpa ada andil dalam diri manusia itu, adalah anugerah keselamatan. Itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika anugerah itu sudah mencelikkan mata rohani kita, membuat kita sadar semuanya, maka terbukalah mata kita untuk melihat semua dimensi kehidupan yang kita hidupi itu dengan teologi anugerah, dengan kacamata anugerah Tuhan, saudaraku. Dengan kacamata anugerah Tuhan. Inilah yang saya mau. Jemaat perhatikan. Oke, saya pelan sedikit. Dalam kehidupan kesehari-hari, saudaraku, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu jalankan, berkat yang kamu terima, kuliah yang kamu jalankan, kepintaranmu, anakmu, istrimu, suamimu, opamu, rumahmu, prestasimu, jabatanmu, semua sudah masuk dalam konteks anugerah Tuhan. Begitu. Ketika mata orang terbuka, sudah bisa melihat semua itu, kan ada link anugerah keselamatan itu. Semua yang dia hidupi, saudaraku, dia sudah melihat dalam konteks sebagai anugerah Tuhan. Itu good. Itu paling bagus. Sekarang jemaat dengarkan. Saya akan membuat suatu ilustrasi sederhana yang akan membawa kita kepada perenungan firman Tuhan supaya bisa lebih mendalam. Jemaat, perhatikan. Saya suka memberikan ilustrasi seperti ini, saudaraku. Seorang anak kecil, kelas 5 SD, suatu hari pulang ke rumah, sukacita sekali dia. Dia lihat ada papanya, ada mamanya. Puji Tuhan, Mama. Thank you to Jesus. Kenapa? Karena hari ini aku naik kelas 6, Mama. Terima kasih kepada Tuhan. Mamanya pun senang. Papanya, ketika mendengar anaknya bersorak-sorai berterima kasih kepada Tuhan, papanya itu mengerutkan jidatnya. Karena papanya berpikir, berterima kasih kepada Tuhan. Yang kasih kamu sekolah siapa? Uang dari siapa? Uang dari papa. Yang setiap hari bawa mobil, ngantar kamu sekolah, itu biaya dari siapa? Dari papa. Yang membesarkan kamu sampai hari ini bisa menjadi anak kelas SD kelas 6, besar segini siapa? Papa. Mestinya terima kasih kepada papa. Kok terima kasih kepada Tuhan? Nah, ini ilustrasi sederhana, saudaraku. Ilustrasi sederhana. Banyak orang seperti itu. Banyak orang Kristen seperti itu, saudaraku. Nah, kalau kita urut ke belakang, kita track ke belakang, kita baru tahu dimensinya. Nah, saudara lihat. Kalau kita track ke belakang, papa bisa dapat uang karena apa? Karena papa pintar dagang. Papa pintar dagang karena apa? Karena papa tubuhnya sehat. Papa tubuhnya bisa sehat karena apa? Papa banyak makanan-makanan yang nutrisi. Katakan satu nasi. Papa bisa makan nasi. Nasi itu dari mana? Dari padi. Padi itu siapa yang tanam? Petani yang tanam. Tumbuhnya padi itu dari mana? Tumbuhnya padi itu dari Tuhan. Jadi kalau di track ke belakang, ujung-ujungnya pertumbuhan padi itu pun karena Tuhan.
Seandainya papanya makan tanah pun dari Tuhan. Saudaraku, ilustrasi sederhana sih, ilustrasi sederhana. Tapi maknanya dalam. Banyak nggak kita orang Kristen memahami seperti itu? Belum tentu, saudaraku. Ini karena jasa gua. Ini karena aku nih. Karena kepintaran saya. Kalau tidak ada saya, tidak jadi siapa-siapa kamu. Ini semua prestasi saya. Manusia itu kecenderungan seperti itu. Maka hari ini, kedewasaan rohani bagian ke-16 ini, saudara harus konsentrasi. Kalau tentang keselamatan, tadi kita ngomong sudah nggak ada andil kita. Oke? Tetapi tentang setiap kesusahan kita, apapun yang kita lakukan, saudaraku, konsep anugerah itu ada. Ada. Sekalipun itu usaha kita. Anugerah Tuhan tiba kepada kita lewat usaha kita. Anugerah Tuhan tiba kepada kita lewat kepintaran kita. Anugerah Tuhan itu tiba kepada kita lewat kemampuan kita lobby bisnis. Anugerah Tuhan itu tiba kepada kita lewat dokter-dokter yang mengobati pada saat kita sakit. Jadi teologi anugerah itu harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya, saudaraku. Oke, clear ini? Jelas, saudara? Jelas? Stop sebentar. Mungkin jemaat akan berpikir, Pak Pendeta, sorry ya, apa yang Pak Pendeta khotbahkan hari ini, kita semua sudah tahu, Pak Pendeta. Kita belajar dari gereja juga begitu kok. Saya dari 25 tahun jadi orang Kristen. Tentang anugerah itu, saya baca buku Kristen, saya baca Alkitab, saya tahu semua, Pak Pendeta. Saya ngerti itu, Pak. Kita-kita yang lama di gereja, yang sering pelayan, ngerti apa yang Pak Pendeta khotbahkan itu, kita sudah tahu dari dulunya. Oke, pasti saya percaya saudara tahu dari dulunya. Saudara tahu itu kebenaran. Saudara tahu apa yang diajarkan Alkitab itu. Saudara dalam tahap knowing Jesus. Saudara dalam tahap tahu kebenaran. Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah saudara hidup dengan kebenaran itu? Dua hal yang tidak sama. Referring kembali ke khotbah saya tentang following Jesus, referring kembali kepada khotbah saya tentang knowing and living with. Living itu hidup bersama Yesus. Masuk ke situ. Kami tahu, Pak. Iya, saudara tahu. Saya pun tahu. Tapi pertanyaannya kedua adalah, tidak sekedar kulitnya saja kita tahu. Saya ke gereja, Pak, setiap minggu. Iya. Bukan sekedar knowing Jesus. Tapi kita living with Jesus enggak? Apa itu, Pak Pendeta, living with Jesus? Apa yang saudara hadapi semua itu? Apa yang saudara nikmati itu? Berkat apapun, apakah saudara memikirkannya dalam bentuk ada dimensi God-nya? Istilah lain, ada sentuhan spiritualnya. Apakah itu? Ada, Pak, sekali-sekali, ya hari Minggu lah di gereja, Pak, kita bersyukur, kita ngaku dosa, kita mengamini berkat-berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Ada, Pak, hari Minggu saya datang. Kalau Senin sampai Sabtu saya kerja, Pak. Minggu datang lagi. Itu sekedar knowing. Sekedar knowing, living with Jesus yang hanya hari Minggu saja. Tidak cukup, saudaraku. Tidak cukup. Oleh sebab itu, ketika saudara datang beribadah lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, tuntutan saya lebih. Bukan sekedar itu. Tuntutan saya adalah living with Jesus-nya harus lebih. Tidak bisa hanya sekedar hari Minggu. Rohani tidak akan dewasa rohaninya, saudaraku. Hanya sifatnya per week, tidak bisa. Yang ingin saya ajarkan saudara adalah per day. Rohani bertumbuh daily life spiritual setiap hari. Jadi apa yang saudara nikmati, apa yang saudara alami, apa yang saudara hadapi, apapun hal yang saudara alami itu dalam konteks anugerah Tuhan. Capek, Pak Pendeta. Kita kan sudah kerja, udah usaha, ada yang kuliah, ibu rumah tangga banyak urusan, kantor banyak urusan, mikir-mikir rohani lagi, capek lah, Pak. Nantilah Pak Pendeta pas hari Minggu. Nah, itu kesalahannya. Perhatikan lewat Laksmi ini, lembaga saya ini. Perhatikan dengan baik. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita mau, kita tidak capek loh. Tidak capek. Hanya karena tidak terbiasa. Hanya karena kita tidak mau. Celakanya orang Kristen ini, saudaraku.
Kalau dia dalam tahap knowing Jesus, tahu kebenaran, belum living with. Kalau dia susah, berdoanya kenceng. Apalagi dia sakit, doanya berseru-seru, saudaraku. Nangis, teriak-teriak, berlutut. Kalau dalam keadaan sulit sekali, ya, tantangan sulit sekali, bisnis susah sekali, dia bisa berdoa sampai berjam-jam, saudaraku. Itu orang Kristen. Tapi ketika Tuhan sudah luputkan, Tuhan sudah beri jalan, Tuhan beri banyak solusi, udah selesai, nggak doa lagi, udah nggak doa lagi, apapun tidak, saudaraku. Karena sudah tidak butuh. Doa itu kan karena ada kebutuhan, Pak. Keliru 1000%. Nah, kerohanian seperti itu kerohanian yang tahu kebenaran, bukan living, bukan hidup dengan kebenaran. Saya tidak mau bagian itu. Justru saudara ikut khotbah saya, saudaraku, dalam konteks tentang kontemplasi itu, saya mau tuntut lebih. Jadi bagaimana itu, Pak Pendeta? Maka jemaat menyimak. Saudara-saudara sekalian, apapun yang kamu hadapi itu, problem apapun yang kamu hadapi, mau berkat, mau anak, mau istri, mau suami, saudaraku, pada saat kamu memikirkannya, anytime, any place, dimanapun dan kapanpun kamu memikirkannya, ujung-ujung pemikiran itu harus ada konsep anugerah Tuhannya. Ujung-ujung pemikiran itu harus ada teologi anugerahnya, begitu. Dan ingat, justru cara begini ini paling efektif dalam dunia kontemplasi. Saudara menyimak, dunia kontemplasi itu bukan kita berinteraksi dengan manusia, bukan. Kontemplasi adalah kita berinteraksi dengan Tuhan. Communion with God. Conversation with God. Contemplate. With silent statement. Dengan kalimat yang bisu. Jadi saudara tidak usah teriak di tempat Starbucks. Saudara tidak usah ngomong. Tapi speak through your heart. Itu contemplate. Nah, sekarang perhatikan. Jadi kontemplasi inilah yang akan menghadirkan dimensi God itu. Yang menghadirkan sentuhan spiritual itu terhadap semua realita kehidupan yang saudara alami. Betapa hebatnya rohani itu. Capek, Pak? Enggak. Sekarang perhatikan. Waktu saudara, saya kasih contoh. Waktu saudara bertemu dengan seorang wanita yang cantik sekali. Bertemu dengan seorang pria yang ganteng sekali. Apa dalam pikiranmu yang muncul? Kamu ketemu dengan wanita ini cantik sekali. Pria ini ganteng sekali. Saya bilang ujungnya ada konsep anugerahnya. Ada? Oke. Waktu saudara ketemu orang itu cantik sekali. Ganteng sekali. You lihat. Bagus sekali penampilan mereka. Tuhan itu hebat ya. Bisa ciptakan manusia itu begitu indah. Kan sudah ada konsep anugerahnya. Begitu saudaraku. Tidak capek kan? Daripada you pikir hal-hal yang buruk. Kalau you pikir hal yang buruk juga keluar energi kok. Kenapa energi itu tidak dipakai untuk pikir tentang anugerah? Sama dengan saudara Alkitab mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Gunung, bumi, laut menceritakan kebesaran Tuhan. Bahkan saudara melihat satu akuarium pun. Di situ ada ikan yang kecil, besar, yang warnanya spotlight. Ada planktonnya, saudaraku. Dikagetkan, dia sembunyi. Kemudian dia keluar lagi, transparan. Di situ ada kebesaran Tuhannya. Di situ ada anugerah yang besar kepada makhluk hidup itu. Kita bisa menikmati itu, saudara sekalian. Seringnya manusia itu sudah lupa bagian itu. Kasiannya orang Kristen itu, saudaraku, hanya sekali-sekali menikmati hal itu. Padahal itu semua tersedia di tengah-tengah semua realita kehidupan kita. Kenapa kita tidak gunakan itu dengan baik? Why? Saudara pernah ikuti di YouTube channel itu ada American Got Talent? Itu ada anak kecil suaranya bagus. Ya punya skill main drum yang bagus. Ada anak umur 12 tahun kemampuan suaranya begitu hebat. Saudara melihat kehebatan anak-anak seperti masih kecil punya suatu kemampuan besar. Saudara melihat anugerah Tuhan besar buat orang-orang seperti itu. Semua bisa, saudaraku. Saya kasih contoh lagi. Saya ini jemaat sekalian. Mengerti konsep anugerah ini bukan karena sekedar knowing, bukan. Living with, saudaraku. Kalau referring ke dalam hidup saya, saudara tahu siapa saya. Referring ke dalam hidup saya, saudaraku. Saya adalah orang yang mantan orang depresi, yang tinggal di rumah sakit jiwa, yang sudah tidak ada nilainya, yang sudah tidak ada harganya, saudaraku. Ya kan? Yang sudah dibuang orang, yang sudah
jadi sampah masyarakat. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, saudaraku. Jadi ketika aku melihat ke belakang, anugerah itu saya sadari betul. Karena saya mengerti, kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya tidak jadi siapa-siapa. Kalau bukan karena ada anugerah Tuhan, mungkin sekarang saya sudah mati. Kalau bukan anugerah Tuhan, saya tidak mungkin bertobat dan jadi hamba Tuhan. Tidak mungkin. Sadar akan anugerah itu ketika bisa kaitkan dengan realita kehidupan. Contoh Paulus juga sama. Saulus itu knowing Jesus nggak? Knowing. Dia tahu Yesus, dia aniaya jemaat, saudaraku. Aniaya. Tapi ketika dia sadar, terbuka mata rohaninya, sadar dia menerima anugerah Tuhan, maka dia melihat segala sesuatunya. Christian worldview-nya, cara pandang Kristianinya, melihat semua dimensi hidupnya dalam konteks anugerah. Dalam konteks anugerah. Kitab Roma yang kita baca tadi itu, Roma 11 ayat 36 khususnya. Semua dari dia. Itu anugerah itu. Semua dari Tuhan. Paulus tuliskan, semua dari dia. Kemudian berikutnya apa? Oleh dia. Yang memberikan, yang memproses itu Tuhan juga. Dari dia, oleh dia. Dalam perjalanan hidup ini. Kemudian kepada dia. Apa yang kita lakukan semua juga kembali kepada Tuhan. Karena memang Tuhan punya. Ujungnya apa? Bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua dari dia, oleh dia, kepada dia, dan bagi dia kemuliaan selama-lamanya. Amin kan? Kan begitu. Ya saudaraku, ketika kita mendalami hidup sebagai orang Kristen, hartamu itu Tuhan yang kasih you. Betul. Tapi lewat kepintaranmu, iya. Anakmu yang nomor 3 itu pintar sekali. Betul. Tapi kepintaran anakmu itu karena Tuhan yang kasih. Iya. Suamimu itu pintar sekali dagangnya, sehingga hari ini omsetnya besar, bisnisnya besar, pabriknya banyak, saudaraku. Betul. Suamimu pintar lobby, pintar bisnis, otaknya betul. Tapi itu semua karena Tuhan. Yes. Ngertinya seperti itu. Jangan pernah kamu menyangka bahwa itu semua karena kepintaran kita. Jangan pernah. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Maka saya bilang tadi, platform ini, kalau konsep 2 poin di atas ini tentang bertobat dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu clear, itu akan mempengaruhi semuanya, membuat hidup rohani kita baik, memunculkan apa? Hati dan pikiranmu akan dipurify. Kita tidak berani sombong. Kita tidak berani menghina orang lain. Kita tidak berani menganggap diri kita jauh lebih daripada orang lain. Kita tidak berani menyombongkan apa yang kita miliki. Karena kita sadar, semua itu dari Tuhan kok. Kalau Tuhan tidak kasih juga tidak jadi siapa-siapa. Saya ingin cepat belajar seperti ini. Alangkah indahnya belajar firman yang seperti ini, saudaraku. Alangkah indahnya. Mau hati, mau jahat pun kita takut. Buat apa? Kita mau melukai orang pun kita takut. Apalagi merugikan orang. Buat apa? Cuma mengerti tentang anugerah ini. Tapi sayang sekali, banyak orang hanya tahu tentang anugerah. Banyak orang tahu tentang kebenaran. Tapi maukah orang itu hidup bersama kebenaran? Ini pertanyaan berbeda. Ini pertanyaan itu harus dipertanyakan kepada setiap kita yang mendengar khotbah hari ini, saudaraku. Mau kita? Apa aja? Apa aja? Wah, anugerah Tuhan ini besar ini. Kalau saya biasanya kontemplasi, baik di kantor 10 menit, atau dalam mobil perjalanan ke Kelapa Gading, atau ke Jakarta Pusat, atau ke Jakarta Selatan, atau ke Sentul mau khotbah, atau terbang ke Surabaya, atau ke Singapura untuk khotbah di dalam pesawat, atau di tempat coffee Starbucks waktu ngopi, saudaraku, saya contemplate. Kadang-kadang saya ingat anak saya ingat istri saya. Jadi waktu saya minum kopi, saya ingat istri saya. Contemplate-nya dengan Tuhan, suatu communion with God. Tuhan tidak memberi aku istri yang sempurna. Enggak. Tidak ada perfect wife. Tidak ada. Tapi istriku orangnya baik. Istriku mendidik 3 anakku baik semua. Saya dulunya, saudaraku, sebelum sakit, saya
tidak ada waktu untuk didik anak. Saya pergi ke kota mana, negara mana berkhotbah untuk Tuhan. Puluhan tahun. Anak saya tumbuh pelan-pelan tuh karena istri saya yang didik mereka dengan baik. Jadi waktu saya contemplate, saya ingat istri saya sadar itu anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih istri seperti itu. Saya ingat anak saya hidup mereka baik, ya, yang pemuda, pemudi, yang remaja, hidup mereka baik. Jadi anak-anak yang baik semua saya tahu itu karena anugerah. Saya kontemplasi seperti itu. Jadi saudaraku, bisa timbul keharuan hati. Bisa timbul rasa terima kasih yang besar kepada Tuhan. Bisa sadar bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita tidak jadi siapa-siapa. Tidak jadi siapa-siapa. Saudara bisa seperti itu? Mau? Oke. Semua dari Dia. Roma 11:36. Roma pasal 11 ayat 36. Semua dari Tuhan. Dan oleh Tuhan dianugerahkan kepada kita. Setelah dapat dikembalikan kepada Tuhan. Karena memang Tuhan punya. Ujung-ujungnya semua adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu teologi anugerah yang paling kuat dalam kekristenan kita, saudaraku. Will you? Mau kau menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik? Bukan sekedar knowing Jesus, tapi living with, hidup bersama Yesus itu. Mau? Perhatikan anakmu, istrimu, suamimu, papamu. Mungkin you ada di luar negeri. Ingat orang tuamu di daerah. You duduk sebentar. Mama saya masih sehat. Itu anugerah Tuhan. Gitu ngomongnya. Saya bisa kuliah di negara ini karena disupport oleh papa mamaku di Indonesia. Itu Tuhan kasih mereka anugerah. Boleh hidup, boleh punya usaha. Itu kan anugerah Tuhan. Gitu mikirnya. Hari ini saya bisa sukses, punya prestasi. Saya bahkan menjadi dosen teologi. Ini semua karena Tuhan. Kayak gitu ngomongnya. Hari ini kamu menjadi pejabat terkenal. Kamu menjadi selebritis. Kamu menjadi olahragawan terkenal. Ini semua karena Tuhan. Gitu mikirnya. Sekarang kontemplasi. Kontemplasi 42. Jadi tengah-tengah kontemplasi, anytime, anywhere ya, so, anywhere, saudara udah tahu? Oke. Apapun yang kamu pikirkan, kaitkan dengan ujungnya. Ini semua karena Tuhan ini. Kalau nggak ada Tuhan, aku juga nggak jadi siapa-siapa. Ini semua Tuhan yang kasih ini. Anakku nomor 4 Tuhan, jenius, ini karena Tuhan yang kasih. Anakku baru 1 Tuhan, ya pintar sekali itu anak. Ini karena anugerah Tuhan ini. Saya punya suami yang baik Tuhan, ini karena anugerah Tuhan ini. Ya. Saya diberkati dengan kesehatan dan bisnis dijaga Tuhan, ini juga karena anugerah ini. Begitu mikirnya. Itu kontemplasi seumur hidup, saudaraku. Khotbah ini singkat, mungkin 30 menit. Tapi pengaruhnya kepada semua totalitas platform yang kita bangun. Pengaruhnya kepada semua dimensi kehidupan kita. Istilah lain, ada sentuhan spiritualnya. Istilah lain ada dimensi God-nya. Istilah lain bisa muncul kepekaan rohani. Istilah lain, saudaraku, muncul spiritual quotient. Kecerdasan rohaninya muncul. Itulah latihan kontemplasi itu. Puluhan tahun di latihan seperti itu. Jadi apa ini rohani? Jangan menjadi orang Kristen. Take it for granted. Sudah dapat ya sudah. Tuhan nantilah. Kalau ada masalah baru cari lagi. Jangan saudaraku. Jangan. Udah selesai masalah. Tuhan udah tolong, Tuhan udah berkati. Doa pun tidak lagi. Ke gereja pun sekali-sekali. Apalagi dengar khotbah saya seperti, capeklah Pak Antoni, saudaraku. Yuk jadi orang Kristen apa? Jadi orang Kristen apa? Orang zaman ini sudah sulit sekali hidup ini. Orang berpacu dengan waktu. Orang berpacu dengan hiruk pikuknya dunia. Orang berpacu untuk suatu pertumbuhan rohani yang signifikan.
Orang berpacu dengan kontemplasi everyday di tengah-tengah semua kegiatan hidup supaya seimbang kerohanian itu. Kalau nggak kolaps itu orang Kristen, saudaraku. Do you understand? Hari Minggu saja tidak cukup. You should do it every day. Waktunya sudah ada kok. Saya sudah jelaskan semua detail. Dan gak capek punya. Gak meras pikiran kok. Hanya karena kita malas. Satu. Kedua, hanya karena kita belum terbiasa. Ketiga, karena kita tidak mau, saudaraku. Kita lebih memakai tenaga energi itu mikir yang enggak, saudaraku. Begitu. Lebih banyak tenaga kita pakai untuk gosip kok. Untuk gosip. Hanya memikir anugerah aja kita gak mau. Oke, jemaat. Ibu-ibu di tengah you ke supermarket, duduk di rumah, waktu kamu masak sesuatu, ingat suamimu, dia bisa sehat, makasih ya Tuhan, anugerah itu. You punya anak gadis cantik sekali ya Bu, itu Tuhan yang kasih lu Bu, ingat itu. You punya papa umur 80 masih sehat ya, itu dari Tuhan itu Bu, dari Tuhan itu. Ini punya rumah gitu besar Tuhan kasih. Lewat kepintaran suamimu, iya, tapi itu Tuhan kasih. Itu loh. You punya deposito uang banyak sekali. Itu dari Tuhan itu. Orang yang mengerti konsep anugerah dengan baik, saudaraku, apa yang dia miliki semua itu karena Tuhan kasih. Karena Tuhan punya, diberikan kepada dia untuk dia kelola. Maka dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bisa berbagi dengan orang miskin. Dia bisa berbagi kepentingan dengan orang-orang yang tidak punya. Itulah orang Kristen yang true Christian. Orang Kristen sejati itu begitu, saudaraku. Begitu. Will you, jemaat? Mau kamu? Khotbah ini bawa pulang. Dengarin 10 kali. Dan jadikan way of life. Mungkin 1-2 kali you merasa terbentur oleh banyak hal. Sibuk lah Pak, meeting. Oh, ada meeting ini. Oke, tapi you go on. Lama-lama menjadi terbiasa, saudaraku. Menjadi way of life. Menjadi way of life. Tidak harus jadi pendeta. Tidak harus. Bahkan sekolah-sekolah pendeta, sekolah-sekolah teologi, mahasiswa teologi, kalau baca ayat firman Tuhan, Alkitabnya, saudaraku, knowing Jesus-nya mereka sudah kenal. Tiap hari mereka baca, saudaraku. Nah, kalau mereka tidak hati-hati, saudara sekalian, ini Alkitab ini firman Tuhan menjadi kalimat yang mati, nggak ada hidup lagi. Menjadi textbook, saudaraku. Textbook. Karena knowing-nya too much. Sudah kelewatan, tapi living with-nya enggak. Hidup rohaninya kering, saudara sekalian. Tiap hari bergumul dengan ayat. Seolah ayat itu sudah menjadi suatu hal yang usang. Itu bahaya, jemaat sekalian. Itu bahaya. Oke, jemaat. Oke. Hari ini kamu bisa sehat. Hari ini kamu bisa pintar. Hari ini kamu jadi jemaat. Hari ini kamu bisa bisnis. Hari ini kamu bisa kuliah. Hari ini kamu bisa sekolah. Hari ini kamu bisa jadi pendeta. Semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan kasih tubuh. Tuhan kasih makanan. Tuhan kasih nutrisi. Tuhan kasih kesempatan. Jadi ada seperti hari ujung-ujungnya karena anugerah Tuhan. Mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Tahukah engkau, ketika teologi anugerah itu kau ngerti dengan baik, betapa indahnya hidup ini. Ketika teologi anugerah kamu ngerti dengan baik, semua dimensi hidupmu menjadi terang. Cahaya itu ada di situ. Kamu melihat kebesaran Tuhan tuh di mana-mana. Hatimu menjadi takut untuk berbuat jahat. Hati dan pikiran diubah untuk tidak berani sombong, bahkan menghina orang lain. You tidak berani. Membuat kamu tunduk kepada Tuhan. Hidupmu menjadi benar. Menghargai semua yang kamu kerjakan. Tahukah engkau, pemahaman yang baik akan melahirkan seperti itu? Kalau hari ini engkau sombong sekali jadi orang Kristen. Kau kaya, kau sombong sekali. Kamu pintar, kamu sombong sekali. Kamu sukses, kamu menghina orang yang susah. Menghina orang yang miskin.
kau tak mengerti tentang anugerah Tuhan, saudara sekalian. Bawa khotbah ini pulang. Pahami dengan baik. Jikalau belum memahami dengan baik, dengar berkali-kali, dan biar hatimu dan pikirmu diubah oleh Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan juga. Ujung-ujungnya Tuhan juga. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, hari ini setiap kami tertunduk kepada Engkau, di hadapan Engkau. Hari ini kami punya apa yang kami miliki. Kami percaya lewat kemampuan kami, lewat segala yang kami miliki, Tuhan beranugerah kepada kami. Makasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menghargai satu persatu yang Tuhan anugerahkan. Ajar kami menjaganya baik-baik, Tuhan Yesus. Ajar kami hati dan pikiran tidak menjadi tamak. Ajar kami hati dan pikiran tidak menghina orang yang lebih kurang daripada kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup seturut dengan firman. Ajar kami berkontemplasi Tuhan day by day, supaya hidup kami teratur, rohani kami bertumbuh secara signifikan. Kami tidak mau sekadar tahu kebenaran. Kami mau hidup bersama kebenaran. Dengar hamba-Mu berdoa. Setiap kami yang tertunduk kepalanya Tuhan, kami ingin dewasa rohani kami, seiring dengan semua pengalaman, semua berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat Tuhan. Meteraikan firman ini. Buat mereka teguh, beriman. Rohaninya baik. Dewasa rohaninya. Biar Engkau dan manusia. Dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus, anugerah ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.